Assalamualaikum sahabat umroh. Selamat datang di podcast kita di Ngaso Ngobrol Santai bareng umroh.com. Sekarang lagi bareng-bareng nih sama gue Cici dan gua Wanda. Nah Ci, ini kita sekarang mau ngomongin soal persiapan Ramadan nih. Kira-kira kalau lo udah sampai mana nih persiapan Ramadan ini? Kalau gue sih mungkin kalau ini Ramadan persiapannya ya bekal sih, makanan kayak gitu. Karena pasti kalau lagi buka puasa ya, kalau di bulan Ramadan ingat banget wajib banget harus ada makanan-makanan yang favorit gitu loh. Kalau gue mungkin kalau lo juga nggak sih? Gue juga sama. Kalau gue sih kalau pisang kan banyak tuh. Kira-kira kalau apa? Kalau gue sih tergantung nyokap gue lagi buatin apa. Biasa ada kolak pisang, ubi ya kan. Bisa dicampur sama kolang kaling, lo tau gak sih? Iya, itu enak banget. Enak banget asli. Jadi tuh Bener. kita pasti semuanya sahabat umroh juga mungkin yang lagi denger punya makanan-makanan favorit pas lagi buka puasa ya kan. Nah, mungkin sahabat umroh juga bisa siapin itu untuk persiapan bulan Ramadan. Karena kan kalau memang makanan manis itu kan juga disunahkan ya untuk disantap saat berbuka. Betul gitu banget. sih. Jadi insya Allah nanti pahalanya kalau misalnya kalian buka pakai yang manis-manis gitu ya, insya Allah lebih diberkahi lagi. Karena sudah Rasul ya Beb. Masya Allah. Oke. Nah jadi juga mungkin persiapannya nggak cuma itu aja sih Wan. Harus punya persiapan lahir dan batin, terutama hati ya nggak sih? Buat lo mungkin sahabat umroh yang lagi jomblo, waduh, ini sensitif nih. Detoksifikasi ya kan? Maksudnya gimana nih notifikasi? Jadi pas bulan puasa, walaupun lo jomblo atau enggak, ya sama aja kita harus jaga pandangan mata segala macem, ya kan? Nah mungkin yang jomblo udah mulai karena jomblo tuh kayak terbiasa. Yes. Karena mereka kan udah sering jaga pandangan juga kan. Insya Allah kalau misalnya jomblo-jomblo nanti insya Allah nanti didekatkan lagi jodohnya, dimudahkan lagi semuanya ya teman-teman jomblo. Oke, nah mungkin juga kalau lagi bulan puasa kita juga harus ingat ada nggak sih puasa yang waktu tahun kemarin kita belum ganti. Jadi kita harus ganti puasa di bulan Ramadan. Kan? Kalau gimana nih tipsnya nih buat sahabat umroh? Kalau gue biasanya sih Hamin 30 sebelum Ramadan tuh gue udah harus lunas utang yang tahun lalunya. Jadi biasanya sih gue cicil sih Ci, nggak langsung Hamin 30 itu. Jadi nanti dicicil. Nah kalau lo kayak gimana? Kalau gue sih biasanya karena gue orang lupaan ya kan. Jadi biasanya kalau udah bulan Ramadan selesai, gue inget tuh berapa yang bolong ya kan. Misalnya 12, banyak banget ya. Nah itu gue ganti setelah bulan Ramadan. Jadi kayak antisipasi kalau seandainya gue lupa di bulan-bulan selanjutnya ya kan. Nah itu terserah sahabat umroh sih mau kayak gimana. Mungkin kita punya tips seperti itu. Nah sahabat umroh boleh coba yang belum ganti puasanya ya di bulan puasa gitu. Tapi perlu diingat juga kalau misalnya kalian mau membayar utang puasa, kalau misalnya untuk yang wanita hamil nih cukup bayar fidyah aja ya. Jadi nanti karena kan Islam itu kan sangat memudahkan ya untuk hamba-hambanya. Jadi paling itu sih kira-kira tips dari kita buat yang ganti puasa Ramadan. Oke, siap. Nah mungkin juga ya kalau lagi bulan puasa gue tuh suka banget keinget dan pengen banget, cita-cita gue banget sih pengen banget umroh di bulan puasa. Masya Allah. Masya Allah. Rasanya tuh nggak ada yang menduakan gitu ya. Jadi kan terlebih lagi kan pahalanya kan juga 2 kali lipat ya Ci ya kalau misalnya kita umroh di bulan Ramadan. Asli sih. Sumpah sih. Aduh, enak banget mandangin Ka'bah ya kan. Bulan puasa, buka puasanya kurma ya kan. Depannya orang-orang Arab. Masya Allah. Fokusnya ke orang Arabnya ya. Nah, di mana lagi nggak sih kalau mau umroh di bulan puasa kalau bukan di umroh.com. Nah mungkin kaum milenial atau sahabat umroh yang lagi dengerin boleh nih kita kasih tips untuk nabung dulu kalau mau umroh. Ya nggak apa-apa nggak tahun ini ya, tahun depan mungkin bisa ya kan. Tapi gue sedih banget sih sekarang lagi ada corona ya nggak? Gue sedih banget sih. Apalagi kemarin ada di banyak kan di Instagram tuh ngeliat situasi Ka'bah yang sepi banget, nggak kayak biasanya tuh emang gimana ya, sedih sih. Cuma mau gimana sih, mungkin ada hikmahnya juga dengan corona. Mungkin sahabat umroh juga tahu karena corona ini COVID-19 pemerintah Arab Saudi juga lagi menutup itu ya. Itu sih sebenarnya antisipasi agar tidak menular atau tidak berkembang virus tersebut. Karena antisipasinya baik sih tujuannya, sterilisasi juga.
Nah, ngomongin virus corona yang ada di Indonesia, ini kan juga lagi berita duka banget ya, karena udah sampai 100 lebih. 117 orang. Aduh, sedih banget nih gue. Apa aja nih mungkin buat sahabat umroh tips-tipsnya, yang paling penting adalah sebenarnya gimana kita bisa jaga daya tahan tubuh kita ya. Betul. Jadi kalau seandainya si sahabat umroh lagi ngerasa flu, batuk, mungkin kalau pas lagi zaman-zaman yang nggak virus corona ini sih it's okay ya, kayak gue mau bersin ya udah gitu kan. Tapi kalau sekarang kan kayak kita harus antisipasi diri kita sendiri juga, karena kalau misalnya kita nggak antisipasi diri sendiri juga, nanti tuh ketakut menular ke orang lain kayak gitu sih. Iya, betul. Jadi jangan lupa pakai masker teman-teman. Jaga pokoknya tempat kerja atau tempat dimanapun lo berada itu tetap bersih dan higienis. Bener banget. Gue yang sampai bingung banget dan heran adalah ketika zaman-zamannya corona ini nih, itu masker mahal banget, Beb. Iya nggak sih? Kayak ngerti semua lagi yang sebenarnya berbentuk sih. antiseptik, masker, Langka. itu dimahalin. Langka. Itu jangan sampai sih. Jangan sampai sih. Buat penjual-penjual masker ya, kita kasih kita tahu. himbau ya. Kita himbau untuk apa namanya jualannya tuh ya yang normal aja dong. Gitu kan. Dan yang paling penting Ki, cuci tangan jangan lupa. Iya, gue sih itu pasti banget. Jadi kayak pegang sedikit ini langsung cuci tangan banget. Langsung semuanya. Parno ya guys sih. Pokoknya etika batuk dan bersih juga harus benar. Benar. Jadi harus pakai masker dan pakai tisu. Gitu. Nah, mungkin juga sahabat umroh yang punya kolega atau kerabat yang lagi sakit untuk himbau istirahatnya di rumah aja. Ya, Kayak kita nih ya. umroh.com baik banget ya kan, kita ada work from home ya kan. Walaupun sedih corona, tapi kita juga sebenarnya itu antisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Betul, karena kita juga gitu. mengikuti arahan juga dari Bapak Presiden. Karena kan kalau misalnya social distancing itu kan memang untuk mencegah penyebaran virusnya itu sendiri kan. Jadi ya langkah baiknya kita mengikuti arahan dari pemerintah sih. Dan juga Rasulullah juga mengajarkan kalau misalnya ada suatu wabah, itu kita juga disuruhnya itu untuk berlindung di rumah masing-masing. Iya benar banget, jangan pergi kemana-mana dulu ya. Nah jadi buat sahabat umroh, di antara semua tips-tips yang Cici dan Wanda kasih, semoga bermanfaat. Tapi yang paling penting sih sebenarnya itu semua cuma ikhtiar ya. Yang paling penting sahabat umroh harus banget berdoa. Jadi tetap tawakal, ikhtiar, dan juga berdoa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadahnya dikencangin, zikir pagi petang jangan lupa ya sahabat umroh ya. Oke. Terima kasih udah dengerin podcast kita di Ngaso Ngobrol Santai bareng umrah.com. Tungguin podcast kita selanjutnya cuma di umrah.com. Assalamualaikum.